hari Selasa 19 April 2022. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, hadirin, partisipan Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah yang Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, juga umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir dalam agenda Mutiara Ramadan edisi sore hari ini, yakni nasihat Ramadan untuk pelajar, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan umum yang diselenggarakan oleh Universitas Dharma Andalas. Mudah-mudahan melalui agenda ini kita dapat memperoleh banyak manfaat hendaknya dan semoga dihitung oleh Allah sebagai suatu amal kebaikan di sisinya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tentunya kepada para pimpinan kampus, yakni rektor, kemudian sekretaris Universitas Dharma Andalas. Seterusnya kepada dekan, wakil dekan yang barangkali turut hadir dalam agenda Mutiara Ramadan sore ini. Seterusnya kepada para dosen, para ketua jurusan. Seterusnya kepada para tenaga kependidikan, mahasiswa, dan umumnya kepada seluruh hadirin yang ikut serta dalam agenda Zoom meeting kita pada sore hari ini. Insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai agenda kita, alangkah baiknya kita dahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, adapun yang menjadi pemateri kita, narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Dr. Apoteker Sofyan M. Pham. Beliau merupakan dosen Fakultas Farmasi di Universitas Andalas. Adapun yang akan kita bahas pada sore hari yang berbahagia ini, topiknya adalah tentang cerdas dengan obat, tubuh sehat, ibadah jadi kuat. Cerdas dengan obat, tubuh sehat, ibadah jadi kuat. Ya, tentu saja tema ini atau topik ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang, baik itu situasi kita di bulan Ramadan maupun situasi kita kalaupun sedang berada di luar bulan Ramadan. Sebab pada saat ini tubuh yang sehat sudah menjadi hal yang dikampanyekan, apalagi obat-obat yang baik untuk dikonsumsi. Nah, tentunya untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan dari pemateri kita ulasan lebih jelasnya, dan sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak, kepada pemateri kita bahwa untuk durasi penyampaian materi itu kurang lebih sampai pukul 6 kurang seperempat atau 6 kurang 10. Nah, jadi seperempat jam lagi menjelang jam 6 atau 10 menit lagi kita sediakan untuk diskusi tanya jawab. Nah, baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita, kepada Bapak Dr. Apoteker Sofyan M. Pham, kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insan para semua mahasiswa, dosen, dan semua masyarakat yang mendengar Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari menjelang berbuka ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermajelis meskipun diikuti secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin rabbil alamin. Salawat ring salam juga dan intinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara mahasiswa dan para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada Mutiara Ramadan pada kesempatan ini kita akan mencoba dalam waktu singkat ini membahas tentang yang berhubungan dengan topik kesehatan seperti judul yang dikatakan tadi, bagaimana cerdas kita dengan obat, kemudian tubuh kita sehat, dan pada akhirnya ibadah kita jadi kuat. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara semuanya yang dirahmati Allah, tentu pertanyaan kita adalah apakah ada hubungan tubuh sehat dengan ibadah yang kuat? Maksudnya ibadah yang sempurna, ibadah yang taat pada Allah SWT. Karena seperti yang kita lihat, betapa banyak orang yang memiliki tubuh yang sehat, ya, dia mampu berlari, mampu berolahraga, tapi ketika untuk ibadah sholat dia tidak mampu untuk berdiri. Ya, ketika disuruh untuk sholat berjamaah, enggan untuk berjamaah. Apakah ada hubungannya tubuh sehat ini dengan ketaatan untuk beribadah atau kesempurnaan untuk ibadah? Oleh sebab itu tentu menjadi pertanyaan kita, apa makna tubuh sehat di sini? Nah, inilah yang sedikit akan kita bahas pada kesempatan ini. Tubuh sehat itu mungkin bukan yang selama ini kita lihat hanya sehat secara fisik saja, Bapak Ibu dan kaum muslimin muslimat semuanya. Padahal sebenarnya menurut Undang-Undang Kesehatan, yang dikatakan sehat itu adalah sehat secara paripurna, yaitu ada 4 dimensi. Di samping sehat secara fisik, juga ada sehat secara mental, sehat secara spiritual, dan sehat secara sosial. Ya, yang dengan keempat-empatnya itu memungkinkan kita sebagai manusia hidup produktif secara sosial, ya, dan juga secara ekonomis. Nah, itulah sebenarnya yang dikatakan sehat secara paripurna. Nah, sehat secara fisik itu berhubungan dengan masalah kesehatan personal yang dapat dilihat orang lain. Dibuktikan dengan kita tidak mendapat suatu penyakit misalnya. Yang kedua, sehat secara mental itu dilihat dari apakah seseorang itu mengalami masalah dari dalam dirinya, ya, seperti stres, depresi, kecemasan, mungkin sampai kepada masalah gangguan jiwa. Nah, inilah yang dikatakan dengan sehat secara mental. Keadaan yang terbebas dari hal-hal yang dikatakan tadi. Kemudian yang ketiga, sehat secara spiritual. Nah, spiritual ini adalah sehat dengan hubungan secara vertikal, ya, dalam rangka hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ya, sehingga orang yang katakan sehat secara spiritual berarti dia menunjukkan ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, yang keempat, sehat secara sosial itu berarti adalah kaitan dengan bersifat horizontal, bagaimana hubungan kita dengan hablum minan nas, dengan sesama lingkungan. Demikianlah 4 dimensi sehat yang dikatakan sehat secara paripurna. Nah, lantas kita bahas satu persatu agak lebih mendalam sedikit, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk sehat fisik dan sehat mental, ya, ada upaya yang perlu kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, ya, untuk mencegah supaya kita jangan sakit, ya, misalnya, maka tentu ada upaya sebagai upaya preventif, yaitu kita berusaha untuk menjauhi semua faktor-faktor risiko yang memungkinkan kita terjadinya suatu penyakit. Ya, misalnya kalau kita supaya kita tidak kena
COVID ya, virus corona ini, apa preventifnya? Misalnya adalah dengan divaksin misalnya, itu adalah upaya preventif. Tapi kalau seandainya kita sudah betul-betul mendapat penyakit itu, ya, misalnya penyakit demam, ya, penyakit gangguan saluran pernapasan, pencernaan dan lain-lain, maka ada perlu ikhtiar berupa upaya kuratif namanya, ya, upaya untuk penyembuhan. Apakah itu berobat sendiri atau melalui tenaga profesional seperti dokter ataupun apoteker. Itu yang namanya sehat secara fisik dan mental yang selama ini yang kita maksud sehat secara maknawi seperti itu. Nah, di lain itu, yang paling penting di antara 4 sehat yang saya katakan tadi adalah sehat secara spiritual, Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini penting? Nah, karena kita tahu bahwasanya kita ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, ya. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka kita wajib hanya tunduk dan beribadah kepada Allah sebagai Sang Khalik. Nah, bentuk ketundukan kita itu adalah dalam bentuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, apakah menjalankan perintah itu apakah berupa perintah yang wajib seperti sholat, puasa, atau zakat, dan juga mungkin perintah-perintah yang sunnah yang mesti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu juga dalam bentuk hablum minallah ataupun juga dalam hablum minannas. Nah, inilah yang dikatakan inti dari sehat itu secara spiritual, bentuk ketaatan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh kita dikatakan sehat spiritual ini adalah dalam bentuk kita menggunakan anggota tubuh, ya. Kita tahu anggota tubuh misalnya mata. Mata fungsinya bukan hanya untuk melihat, ya. Karena kalau untuk mata melihat, kambing maaf juga matanya untuk melihat juga. Tapi apa sebenarnya fungsi dari mata yang ada pada organ tubuh kita manusia ini? Nah, tentu adalah di samping menurut surat An-Nur, ya, ayat 30 ini khusus untuk para laki-laki, untuk perempuan An-Nur ayat 31 di situ Allah menyatakan bahwasanya katakanlah kepada orang laki-laki, kalau yang perempuannya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, ini menahan pandangannya. Jadi mata kita fungsinya adalah tentu untuk melihat, tapi melihat yang apa? Melihat yang baik, ya. Kalau ada seandainya hal-hal yang berupa maksiat yang terjadi, maka segera kita hindari. Itulah fungsi mata sebenarnya dalam rangka dikatakan sehat secara spiritual. Yang kedua, telinga misalnya gitu kan. Telinga ini juga fungsinya untuk mendengar, tapi tentu adalah mendengar yang baik-baik. Karena pada hakikatnya telinga kita ini termasuk juga mata penglihatan dan juga termasuk arteri nurani kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dan begitu juga dengan kaki sebagai alat gerak kita yang selama ini kita beraktivitas menggunakan kaki. Nah, kaki ini juga mau dikemanakan, ya? Apakah kita melangkahkan kaki ini untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat kepada manusia, ya? Atau dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, karena kaki ini juga akan memberi kesaksian nanti hisab, ya, terhadap apa yang telah dilakukan oleh anggota tubuh ini. Nah, itulah contoh anggota tubuh yang jika kita manfaatkan secara maksimal akan menimbulkan sehat secara spiritual. Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, ketika ada suara azan terdengar, nah, itu yang berfungsikan telinga, ya. Nah, ketika kita katakan sehat secara spiritual, maka tentu telinga ketika mendengar, maka akan ada usaha kita, ikhtiar kita untuk segera beribadah, ya, misalnya menuju masjid misalnya bagi laki-laki untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, itulah fungsi kaki untuk melangkahkan, ya, melangkahkan menuju ke kebaikan, menuju masjid. Tapi kalau seandainya fungsi telinga kita tidak berfungsi, ya, tidak mendengar, seolah tidak mendengar adanya suara azan, maka itu tidak dikatakan sehat secara spiritual ini. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kemarin ini kita agak tersinggung dengan adanya suara azan yang diidentikan dengan gonggongan anjing misalnya kemarin oleh salah seorang pejabat Indonesia, ya. Kita mungkin marah, ya, tapi menurut saya yang lebih perlu kita introspeksi diri kita, ya. Ketika azan itu sendiri terdengar, apa yang kita lakukan, ya? Karena azan itu adalah seruan dari Allah untuk menunaikan ibadah sholat.
Kalau seandainya kita ketika azan berhenti kegiatan, maka fungsi telinga kita betul-betul berfungsi, kaki kita berfungsi, karena kita segera menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, saudara mahasiswa yang insya Allah dirahmati Allah, barulah masuk yang keempat adalah sehat secara sosial. Ya, kita tahu manusia ini fitrahnya juga adalah makhluk sosial. Ya, makhluk yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Itu apakah dengan keluarga kita sendiri, bertetangga, bermasyarakat, dan berbangsa. Nah, ini banyak terjadi sekarang permasalahan. Ternyata dengan perkembangan teknologi yang canggih sekarang ini menggunakan HP, membuat orang seolah terisolir. Ya, jangankan dengan bertetangga, bermasyarakat, dengan keluarga saja kadang-kadang jarang bersilaturahim, jarang berinteraksi. Masing-masing sibuk dengan HP, ya. Masing-masing sibuk dengan games. Ya. Inilah karena tidak cerdas menggunakan teknologi sehingga membuat kita tidak sehat secara sosial. Padahal dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kita saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Dan lanjutan ayatnya, sesungguhnya orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah sebenarnya konteks kita sebagai makhluk sosial yang diperintahkan oleh Allah untuk saling berinteraksi dengan sesama umat. Jika kita sehat secara spiritual yang dikatakan tadi dalam bentuk ketaatan kepada Allah, saya yakin akan lanjut otomatis akan terwujud sehat secara sosial. Nah, kalau kita lihat dari 4 tadi, maka tentu akan timbul keadaan manusia yang tidak sehat. Nah, saya membagi ada 4 di sini. Pertama, dia sehat fisik dan mentalnya sehat, tapi tidak sehat secara sehat dan fisik dan mental, sehat sosial juga, tapi tidak sehat secara spiritual. Ini yang banyak. Dia kuat, mentalnya bagus, bergaul luas, tapi tidak sehat secara spiritual. Inilah yang banyak fenomena yang terjadi sekarang ini, ya. Nah, di samping juga ada orang sehat fisik, sehat mental, tapi tidak sehat juga secara sosial dan spiritual. Ya, hanya terkungkung dengan kehidupan sosialnya terkungkung dan ibadahnya juga tidak ada. Nah, ada juga yang kelompok sehat fisik, fisiknya sehat, tapi ada gangguan jiwa. Nah, orang seperti ini disebut dengan orang yang bermasalah dan dia tidak ada kewajiban syar'i untuk dia. Nah, mungkin kita jangan berharap masuk kelompok kedua ini, ya. Ada gangguan jiwa, ya, sehingga meskipun fisik kita sehat, tapi itu jelas sekali itu tidak akan terwujud sehat secara sosial. Dan kemudian ada kelompok 3, tidak sehat fisik, ya, tapi sehat secara mental, ya kan? Nah, ini banyak juga terjadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling berbahaya itu adalah tidak sehat fisik dan tidak sehat mental. Ya, otomatis tidak akan ada sehat sosial dan secara spiritual. Bapak, Ibu, saudara mahasiswa, masyarakat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sehat ini karena investasi yang sangat kita dambakan, ya. Karena begitu dia sakit, maka disitulah mulainya ujian dari Allah SWT. Karena penyakit itu pada hakikatnya adalah ujian dan sudah merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT. Karena Allah berfirman, tidak akan menimpa kami, ya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi penyakit itu sebenarnya datangnya dari Allah, ya, atas izin Allah. Maka kalau kita ingin ingin kesembuhan, maka kepada Allah lah kita ingin meminta, ya. Nah, salah satu hikmah dari sakit tentu adalah seperti salah satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya kecuali Allah mengugurkan bersamanya dengan bersama dengannya dosa-dosanya. Jadi dengan ada sakit, insya Allah dosa-dosa kita akan gugur sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, insya Allah dirahmati Allah. Dan satu yang melegakan kita adalah hadis Rasulullah dari Al-Bukhari. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Artinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun demikian, obat itu apakah akan berkhasiat? Bagaimana berkhasiatnya? Tentu obat itu berkhasiat atas izin Allah. Seperti hadis riwayat Muslim, ya, mungkin juga pernah kita dengar seperti bunyi seperti ini.
Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, ya, obat itu tepat dengan penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, obat itu akan berkhasiat tepat dengan penyakitnya, ya, dan dia akan atas izin Allah juga, maka obat itu akan menyembuhkan atas penyakit yang kita derita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, perlu kita ikhtiar di sini untuk penyembuhan itu. Tidak mungkin obat kita sakit sembuh begitu saja tanpa ada ikhtiar. Maka perlu ada pertolongan yang kita lakukan semacam atau sebagai alat. Apa itu? Adalah menggunakan obat. Apakah obat secara kimia ataupun obat secara tradisional. Ya, kalau kita lihat kerja obat itu sungguh sangat kan, Bapak Ibu. Ya, obat itu adalah benda mati. Benda mati yang merupakan senyawa kimia. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan menjadi seolah-olah hidup. Kenapa bisa seolah hidup? Dia akan bisa berjalan ke dalam tubuh menuju tempat kerjanya tanpa salah alamat. Kemana reseptor tempat kerjanya, di situ dia akan menuju, sehingga akan menimbulkan efek yang diinginkan. Jadi kemudian juga yang menjadi menakjubkan, jika tugasnya sudah selesai obat dalam tubuh, dia akan keluar dengan sendirinya dari tubuh kita dengan sangat teratur. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwasanya obat itu hanyalah sebab, ya. Obat hanyalah sebab untuk kesembuhan, ya. Yang menyampaikan adanya kesembuhan tersebut. Ya. Kemudian dari apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya kesimpulannya adalah kita tujuan manusia ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Sang Khalik. Itu kita sudah tahu itu. Kewajiban kita adalah beribadah, ya. Nah, beribadah yang kita lakukan ini itu sudah menunjukkan bahwasanya terpenuhinya keadaan sehat secara mental, jiwa. Nah, tentu dituntut juga ketatan dalam beribadah. Dan ketatan dalam beribadah merupakan bukti kita sudah sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual ini otomatis tentu menunjukkan sehat secara sosial. Mungkin orang yang sehat secara spiritual, orang tak beribadah kepada Allah, dia tidak berinteraksi dengan masyarakat yang tinggalnya. Ya, nah ini sudah otomatis saja orang sehat secara spiritual, maka otomatis juga sehat secara sosial dalam bentuk hablum minan nas. Kemudian kesempurnaan beribadah mesti ditopang oleh tubuh yang sehat secara fisik, ya, karena banyak ibadah-ibadah juga misal perlu kita bangun tengah malam, ya, seperti salat tahajud, itu ditopang mesti oleh tubuh yang sehat supaya ada kesempurnaan kita dalam beribadah. Adanya gangguan kesehatan kita secara fisik, maka perlu untuk berobat. Ya, berobat mestilah kepada ahlinya, siapa? Itu dokter atau apoteker. Seseorang yang berobat ke dokter atau apoteker hendaknya hatinya tetap bersandar kepada Allah dalam mengharapkan kesembuhan dan tidak bersandar kepada obat yang dia minum atau dokter yang meriksanya. Kenapa? Karena seorang dokter atau apoteker adalah hanya sebagai sebab, sedangkan yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya bacakan suatu kata mutiara di sini, bahwasanya nikmat sehat akan kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah seperti penyakit. Dengan demikian, musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman. Dan marilah kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Sidik sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Apoteker Sofyan yang sudah menyampaikan kepada kita materi yang sangat luar biasa. Alih-alih membahas tentang kesehatan secara fisik saja, ternyata beliau juga menyampaikan kesehatan dalam dimensi yang lain, yakni kesehatan mental, spiritual, juga kesehatan secara sosial. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus memiliki kesehatan dalam keempat pilar ini, disebabkan untuk menjadi muslim yang komprehensif, yang integral, maka kita harus sehat dalam segala bidang. Ya, luar biasa sekali materi yang beliau sampaikan, sangat padat, sangat bermanfaat. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari yang beliau sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, dipersilahkan barangkali ada yang ingin bertanya, juga pada adik-adik mahasiswa dipersilahkan, kita masuk sesi diskusi. Ya. Boleh Pak Najmudin. Nah, Pak Najmudin mungkin Pak. Terima kasih
Ya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir sore kok. Saya ini Pak Edward. Ya. Beliau sedang jauh Pak, sedang merantau. Saya selalu ikut dengan ini Facebook beliau. Mantap, selamat. Dengan Pak Dibudin. Silakan Bapak Ibu mahasiswa yang mau bertanya boleh angkat tangan atau di chat aja, diketik juga boleh. Mungkin dianggap ujian kali ini Pak Siddiq. Iya. Pak, kalau seandainya nggak ada yang mau bertanya, mungkin dari saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Siddiq. Baik, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas materi Bapak yang sangat luar biasa. Adapun yang ingin saya tanyakan, dari kesehatan-kesehatan tersebut, apakah mereka saling mempengaruhi gitu, Pak? Contohnya kesehatan spiritual tadi. Kesehatan spiritual itu, akankah dia bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik kalau ditinjau secara ilmiah gitu, Pak? Baik. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Siddiq ya. Dari 4 dimensi sehat tadi, yang paling utama itu adalah sehat secara spiritual. Disitulah menunjukkan ketaatan Allah SWT ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, ya kan? Nah, kesehatan secara spiritual tadi ya, dalam bentuk kita menjalankan praktek yang beribadah ya, apakah ibadah wajib atau sholat yang sunat, itu secara tidak langsung menurut saya ya itu akan berpengaruh sekali terhadap sehat yang lain secara sosial. Saya katakan secara sosial itu aktif. Dan mungkin kita orang yang taat ya selalu menjaga hubungan baik dengan hablum minallah, tapi hablum minannas kita terganggu gitu kan. Itu menurut saya itu tidak ada itu. Justru orang yang hablum minannas kuat sementara hablum minannasnya masalah, itu berarti ada sesuatu yang bermasalah ya dalam ibadahnya. Nah, kemudian dengan masalah fisik ya. Masalah fisik itu artinya terkait dengan masalah tubuh kita, gitu kan? Masalah tubuh yang saya katakan tadi Pak Siddiq. Ya, kita punya anggota tubuh, mata, telinga, gitu kan, kaki dan lain-lain. Dan semua itu saling satu kesatuan. Ya, orang yang dikatakan sehat secara spiritual tadi, misalnya dengan azan saja. Azan berarti kenapa bisa kita langsung ke masjid? Berarti ketika dengan azan langsung kita bergegas ya untuk menjalankan ibadah sholat. Berarti karena ketika azan itu datang sampai ke telinga kita, maka telinga itu sehat, ya. Telinga itu berfungsi dengan baik. Karena tadi kan fungsi telinga benar-benar baik-baik gitu kan. Nah, ketika dia mendapat semacam seruan azan tadi, ya anggap itulah hidayah ditangkap oleh telinga langsung meneruskan ke pesan perintah pada otak untuk kita langsung segera sholat, kaki melangkahkan ke masjid atau ke tempat yang lain ya untuk ibadah sholat. Jadi saya kira itu sangat bersesuaian ya antara kesehatan fisik dengan masalah spiritual. Namun demikian tetap saja jika ada masalah gangguan fisik misalnya ya membuat kita tidak bisa ibadah secara sempurna, misalnya karena kita dirawat di rumah sakit ya. Nah, tentu dengan kita, saya katakan tadi, disitulah hikmahnya sakit tadi, Pak Siddiq. Sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa, tapi tentu untuk tidak sembarang orang, gitu kan. Tentu orang yang ketaatan secara spiritual tadi, kan. Orang yang tidak ada nilai ketaatan spiritual, kemudian dia sakit, ya. Tentu hadis tadi tidak, menurut saya ya, belum tepat berlaku, ya, tidak mungkin, ya. Tapi mungkin itu sebagai ujian bagi yang bersangkutan. Apakah sudah diberikan cobaan tidak juga mau berubah gitu ya. Jadi artinya orang yang rajin beribadah tentu secara tidak langsung menurut saya sel-sel tubuhnya itu akan terpacu ya. Karena yang namanya tubuh itu kan bekerja atas perintah Allah gitu kan. Atas perintah Allah dan dia tahu sel ini saya kira dia akan bekerja akan digunakan untuk juga sama-sama mengabdi kepada Allah ya. Semua makhluk itu kan apakah itu makhluk yang bernyawa maupun tidak bernyawa kan semuanya beribadah kepada Allah gitu kan dengan caranya masing-masing. Termasuk yang namanya tadi obat tadi contohnya nih Pak ini. Obat tadi benda mati.
Tapi ketika kita minum, dia jadi hidup dia malah. Kok bisa dia bisa sampai di tempat yang yang paling terdalam, ya? Siapa yang menggerakkan? Tentu Allah yang menggerakkan itu kan. Sel-sel melalui sel-selnya. Nah, itulah korelasinya menurut saya. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah ya, menjalankan semua ketaatan-ketaatan itu, maka tentu secara tidak langsung fisiknya akan terpacu ya untuk bekerja sesuai dengan perintah Allah tadi. Begitu Pak Sidik. Baik Pak, jawabannya sangat luar biasa. Ya, yang saya garis bawahi yang Bapak sampaikan tadi, dengan kita mematuhi perintah Allah, maka akan menggerakkan tubuh kita secara fisik untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan dan tentunya mengerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Maka insya Allah berarti dia terhubung ya Pak, saling berkorelasi. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya bagi ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika kita lihat di kolom komentar sepertinya mengadu absen tidak bisa diisi semuanya, Pak ya. Ini mahasiswa. Iya. Baik, ini ada masuk satu pertanyaan. Kita bacakan. Saya mau tanya Pak dari Aladin Laya. Tentang penjelasan Bapak tadi, di mana ketika kita memandang atau melihat sesuatu yang menghipnotis mata kita secara fisik, apakah itu sangat mempengaruhi kesehatan spiritual kita dan juga secara fisik, Pak? Jadi akan terkait dengan fungsi mata tadi ya. Fungsi mata ya, untuk Anda mahasiswa, tolong ingat baca lagi surat An-Nur ya, ayat 40 untuk yang laki-laki ya. Kemudian ayat 30 ya, 30 untuk laki-laki dan 31 untuk perempuan ya. Mata itu bekerja tentu kalau secara ilmiahnya kan ada ininya, ada teorinya yang menjelaskan ya, karena dia bisa melihat. Nah, masalah terhipnotis dengan suatu objek ya, nah itulah namanya tadi kombinasi antara sehat fisik dengan sehat mental tadi. Orang yang mengalami gangguan mental, misalnya ada gangguan mental atau jiwa ya, itu biasanya dia tidak stabil ya, mudah terpengaruh ya, mudah depresi, mudah gangguan emosi ketika dia menatap suatu objek ya, misalnya taruh objek suatu yang membuat dia tertarik ya kan. Nah, karena gangguan emosi yang tidak stabil ya, yang tidak terkelola, maka bisa saja ya, objek itulah mempengaruhi dia ya. Bisa dia terpengaruh oleh objek itu ya, sehingga dengan demikian akan berpengaruh langsung kepada tindakan dalam bentuk sehat secara spiritual tadi. Jadi oleh sebab itu antara kesehatan fisik, sehat mental itu harus satu kesatuan juga ya, tidak boleh dipisahkan ya, karena apalagi kita lihat orang ya Pak Sidiga, orang yang mudah terhipnotis gitu kan ya, terhipnotis atau suka termenung-menung gitu kan, itu biasanya orang yang mengalami masalah gangguan jiwa gitu ya, ada masalah dalam dirinya ya. Nah, ya, maka setelah itu mari kita menghilangkan gangguan-gangguan itu ya, dalam emosi kita atur. Intinya adalah bagaimana sehat secara spiritual dengan membaca Al-Quran ya, berzikir, insya Allah semua gangguan-gangguan yang ada dalam diri kita itu akan hilang dengan sendirinya. Ingat ya, dalam tubuh kita ini ada setan gitu kan, ada setan. Makanya kalau orang awak marah ya Pak Sidik, kata orang ajan ganggu beko bangkit setan dan ini kata orang mah ada setan, jangan bangkitkan setan dalam tubuh gitu kan. Nah, inilah yang harus kita hilangkan itu kan, apakah datang dari luar atau memang sudah tersarang dalam tubuh kita, dengan cara selalu menjaga kesehatan secara ini. Terima kasih. Baik, ya sekali lagi terima kasih atas jawaban Bapak. Kemudian kita barangkali pertanyaan terakhir, jika ingin ada yang bertanya dipersilahkan. Sebagai penggenap, ya sebenarnya pengganjil ya Pak. Ya, kita genapkan menjadi 3 pertanyaan. Barangkali kalau ada yang bertanya disilahkan. Kasih door prize nih Pak Sidik untuk memancing pertanyaan. Kalau saya ke Ramadan kasih kayak gitu. Ya, Pak. Cuma satu penutup saya nih Pak Sidik ya, mumpung ini anak yang bertanya. Yang saya lihat yang kerison saya sekarang nih Pak Sidik, seperti yang saya katakan tadi, pengaruh dari media sosial gitu kan. Media sosial, HP ya,
Anak-anak kita ini sekarang lebih suka, artinya kalau kehilangan HP dia sangat apa sekali gitu kan. Tapi kalau dia kehilangan sholat, dia malah tidak terlalu berat gitu kan. Iya. Itulah yang sekarang menjadi setan. Ini mohon maaf nih kepada Pak guru saya, Pak Najmuddin, ini mungkin sudah tahu sekali. Setan itu ketika pernah saya baca, setan itu berkata kata sotona. Sotona itu artinya sesuatu yang menjauhkan. Sesuatu menjauhkan itu bukan hanya benda, tapi sifat. Jadi kalau HP, kalau menjauhkan kita dengan Allah, maka HP itu sebagai setan. Ya. Teman itu membuat kita lalai dengan sholat, maka teman itu sebagai setan. Nah, karena setan itu adalah sifat gitu kan. Sebab itu maka kita hati-hati dengan benda-benda yang membuat kita lalai ini. Nah, HP ini jangan sampai itulah yang membuat kita menjadi lalai gitu kan. Nah, jangan menggunakan kita terbelenggu dengan adanya iptek ini. Justru kita lah yang harus bisa mengontrolkan diri, ya. Intinya tadi yang tadi saya katakan tadi, itu harus kita perdalam, ya. Di samping juga secara yang lain sosial, fisik dan mental. Untuk dari saya Pak Siddiq kepada mahasiswa kita yang selama ini terlalu dengan HP ini sangat malah sampai dibawa ke masjid begitu selesai sholat langsung lihat HP gitu kan. Iya. Yang membuat saya fenomena yang harus kita atasi bersama. Baik Pak, terima kasih untuk kalimat penutupnya. Ya tentunya apa yang Bapak sampaikan kita juga sama-sama bisa dengar, sangat relevan sekali dengan keadaan sekarang. Dan ya kesehatan yang Bapak sampaikan tadi harus kita miliki keempat-empatnya, karena keempat-empatnya adalah satu kesatuan dalam rangka kita menjadi seorang manusia yang baik, bertubuh yang sehat, juga sebagai seorang muslim yang baik. Dan mudah-mudahan apa yang pemateri kita sampaikan dapat menjadi suatu iktibar bagi kita, menjadi suatu renungan dan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan ke depannya kita ada perbaikan lagi, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amal jariah bagi beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, karena pembahasannya tentang ini sebenarnya juga mengingatkan saya Pak tentang salah satu yang disampaikan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir. Itu beliau menyampaikan, sesungguhnya semua materi yang ada di muka bumi ini semuanya adalah racun dan penawarnya hanyalah dengan menyebut namaku. Ya. Nah, itu Allah pernah menceritakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa dilanda suatu penyakit. Nah, tentunya itu sudah menjadi bagi kita bahwasanya memang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada suatu manfaat pun bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, yakni Bapak Dr. Apoteker Sofyan M. Pham yang sudah memberikan kepada kita materi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami menyampaikan sebelum kita tutup agenda kita, yakni bahwasanya Universitas Dharma Andalas sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2022-2023, yang itu bisa diakses melalui link spmb.unida.ac.id. Pendaftaran sudah kita buka sejak tanggal 14 Maret kemarin, dan akan berakhir pada tanggal 28 Mei untuk gelombang pertama, dan tentunya kita akan juga membuka gelombang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi kita bersama. Mudah-mudahan amalan puasa kita beserta amalan-amalan yang kita kerjakan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang tinggi dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan. Layar saya ini ada masalah, tidak bisa pula lagi lihat. Titip salam juga dari Pak Rektor, nih mungkin ada halangan tadi, saya juga. Pak Rektor juga sekalian. Ini Bu Titin ada. Oh iya. Pak Dekan juga ada nih, Pak M. Rizal di atas nih. Ya, salam Pak M. Ajo. Ya, terima kasih banyak Ajo. Ya, terima kasih tausiahnya untuk kami di Unida. Ya, terima kasih Pak M. Ya.
Mudah-mudahan kita ketemu suatu saat. Ya, oke. Ya, izin live ya Pak ya. Ya, sama-sama kita live semua. Ya, Pak M. Siap, siap, Pak Ed. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.